Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Bunga Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari paper yang kami bahas. Jepang adalah salah satu contoh di mana masyarakatnya memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Gerakan nasionalisme Jepang yang mulai tumbuh pada sekitar abad 16 ketika kapal-kapal Amerika yang dipimpin oleh Commodore Perry mulai memasuki Jepang telah berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1945. Faktor utama pendorong berkembangnya nasionalisme Jepang adalah kehadiran bangsa asing. Sedangkan nasionalisme sendiri adalah sebuah paham yang berkaitan dengan rasa cinta atau seseorang terhadap bangsa dan negara di setiap negara. Perkembangan nasionalisme berbeda akibat faktor-faktor latar belakang dari setiap negara yang berbeda-beda. Umumnya ada faktor-faktor tertentu yang dominan yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme di kalangan masyarakatnya. Selain faktor ancaman dari luar yang secara umum berlaku sebagai pendorong tumbuhnya nasionalisme, teori kawan tersebut rupanya tidak berlaku dalam masyarakat Jepang. Shinto sebagai agama dan kepercayaan tradisional Jepang ternyata adalah faktor utama timbulnya nasionalisme Jepang. Dengan ideologi Tennosei-nya, Shinto menjadi kekuatan yang sangat dahsyat guna membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Jepang. Secara tradisi, kuil-kuil Shinto dipakai sebagai pusat kegiatan para samurai yang dalam kenyataannya kelas ini merupakan kelas yang paling gigih dalam membela kasiar. Oleh karena itu, maka ketika bangsa asing, misalnya Amerika, mulai memasuki Jepang, peristiwa ini hanya merupakan pemicu bangkitnya nasionalisme Jepang, yang terutama tetap saja keyakinan tradisional Shinto. Karakteristik masyarakat Jepang mencerminkan bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi, mental dan etika yang kuat, tercermin dalam nilai-nilai dan norma yang mereka junjung tinggi, memiliki budi bahasa yang sopan, sikap yang ramah tamah, menjunjung tinggi kesetiaan, sangat menjaga perasaan dan menghormati hak orang lain, dan bangsa Jepang juga sangat taat pada hukum, tata tertib, disiplin, dan sangat menghargai waktu dan bersikap jujur. Gemar membaca dan senang menuntut ilmu, semua hal tersebut sudah menjadi budaya bagi mereka. Kebiasaan masyarakat, tata krama, dan aturan-aturan berlaku di negara tersebut akan menimbulkan culture shock pada pembelajar saat ia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang Jepang karena kekurangpahaman akan aturan budaya mereka. Juga akan lebih terasa ketika orang Indonesia harus tinggal di Jepang untuk belajar atau bekerja. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai manner atau tata krama dan aturan di negara Jepang sebagai salah satu upaya dalam pemahaman budaya Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Nurfadila. Di sini saya akan membahas tentang tata krama dan kode etik budaya Jepang. Karakteristik masyarakat Jepang ini mencerminkan bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi, memiliki mental dan etika yang kuat. Salah satunya tercermin di dalam nilai-nilai dan norma yang mereka junjung tinggi ini memiliki budi bahasa yang sopan, sikap yang ramah tamah, menjunjung tinggi kesetiaan, sangat menjaga perasaan dan menghormati hak asasi orang lain. Bangsa Jepang juga salah satu bangsa yang taat pada hukum, taat pada tata tertib dan disiplin, sangat menghargai waktu dan bersikap jujur. Gemar membaca dan gemar menuntut ilmu juga salah satu tanda dari budidaya dari negara Jepang ini, dari bangsa Jepang ini. Lalu, kebiasaan masyarakat Jepang juga memiliki tata krama dan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut yang akan menimbulkan culture shock pada pembelajar saat ia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Jepang karena kekurangpahaman akan budaya dari negara Jepang sendiri. Mengenai manner dan tata krama dan aturan di Jepang juga sebagai salah satu upaya dalam pemahaman budaya bangsa Jepang. Citra Jepang di mata dunia internasional ini
sangat baik, dalam arti memiliki kesan bahwa orang Jepang ini penuh dengan tradisi yang kental, menghargai tradisi dan sopan, serta memiliki berbagai kelebihan-kelebihan lainnya. Hal ini juga menimbulkan kesan bahwa Jepang ini memiliki kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk maju. Inilah yang membuat bangsa Jepang ini lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang lainnya. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan, dan masakan tersebut berupa lauk pauk, makanan, dan minuman. Karena setiap daerah atau negara itu memiliki cita rasa tersendiri, maka kuliner di setiap daerah atau negara ini memiliki tradisi yang berbeda. Terlebih lagi negara yang satu dengan negara yang lain. Budaya Jepang juga termasuk budaya yang memiliki kuliner yang diterima di negara Indonesia karena kecenderungan sifat atau karakteristik orang Indonesia yang memang merasa cocok untuk menganut budaya tersebut. Misalnya ada kecenderungan seseorang merasa gengsinya terangkat jika dia makan di restoran Jepang atau yang biasa kita sebut itu high class. Ini adalah sebagian citra yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi tentunya budaya Jepang juga tidak begitu saja diterima oleh masyarakat Indonesia karena ada beberapa hal perubahan, seperti misalnya untuk masakan Jepang asli, sushi. Contohnya, sushi itu makanan asli Jepang yang mentah. Akan tetapi setelah dipasarkan di Indonesia, sushi ini menjadi makanan yang setengah matang, seperti itu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan budaya Jepang yang datang ke Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ini akan menerimanya dengan perubahan yang tadinya si sushi ini teksturnya mentah, tapi ketika dibawa ke Indonesia ini diolah menjadi sushi yang setengah matang, seperti itu. Saya Wulandari, saya akan menjelaskan mengenai budaya politik Jepang. Jepang ini menganut sistem monarki konstitusional yang dimana dalam sistem ini kepala negaranya adalah seorang kaisar. Dan di Jepang, seorang kaisar berguna sebagai pemersatu bangsa dan sebagai wajah negara. Meskipun begitu, kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh seorang Perdana Menteri, yang dimana Perdana Menteri ini dipilih secara langsung oleh masyarakat Jepang. Budaya politik Jepang ini sangat berbeda dengan negara lain. Terlihat dalam Jepang ini sangat menganut budaya malu dan budaya jujur yang diterapkan dalam segala aspek kehidupannya. Termasuk kita bisa lihat dari Jepang yang tidak memiliki badan penanggulangan khusus untuk korupsi dan masih memiliki banyak pengaruh dalam pemberantasan korupsi. Jika di negara lain seorang koruptor dikenakan pasal atau undang-undang terkait korupsi, lain halnya di Jepang. Di Jepang, sanksi sosial adalah hukuman paling mematikan yang bisa diterima oleh seorang koruptor di Jepang. Pandangan budaya politik Jepang terhadap fenomena pengunduran diri merupakan contoh nyata yang patut ditiru di kalangan politik Jepang. Ada sosok yang sangat dihormati, yaitu ksatria politik. Ksatria politik adalah istilah yang diberikan kepada pejabat yang berani mengundurkan diri dari jabatannya. Fenomena mundurnya pejabat ini adalah pelestarian budaya leluhur secara selektif. Hal ini telah menjadi ideologi dan hegemoni dalam masyarakat Jepang. Oleh karena itu, para pelanggar harus siap menghadapi sanksi sosial yang berlaku bagi masyarakat. Sanksi sosial dianggap sebagai bentuk penghakiman yang paling kuat. Selanjutnya, nilai-nilai budaya politik Jepang. Nilai-nilai budaya politik Jepang pada umumnya didasarkan pada politik tradisional dan juga merupakan nilai-nilai budaya yang diterapkan pada politik nasional. Salah satu nilai yang diterapkan adalah nilai sosial, di mana hubungan antar manusia lebih penting daripada ideologi. Dan yang pertama, nilai politik Jepang adalah menciptakan rasa kesadaran komunitas atau kelompok yang kuat. Membangun rasa kebersamaan merupakan salah satu langkah dalam membangun kembali suatu bangsa. Dan juga orang Jepang dikenal dengan rasa pengorbanan diri dan dedikasi komunitas yang kuat, yang membuat mereka cepat bergerak. Dan yang kedua, membangun hierarki.
yaitu pekerjaan, senioritas, dan pendidikan, di mana hubungan antar manusia lebih diprioritaskan. Dan yang ketiga, membangun konsensus untuk memelihara solidaritas dan harmoni antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dan bekerjasama menghadapi konflik internal. Sebelumnya perkenalkan, saya Rara Cindy Mosela. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme bangsa Jepang dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Nah, nasionalisme ini sendiri merupakan perasaan kebangsaan dan rasa cinta yang sangat tinggi terhadap bangsanya dan secara berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain. Nah, lalu awal terbentuknya nasionalisme Jepang ini sendiri terbentuk dari ajaran Konfusianisme yang diadopsi menjadi ajaran dasar untuk menyelesaikan permasalahan politik maupun sosial. Nah, di dalam kebudayaan politik dan budaya politik Jepang ini sendiri ada yang namanya Shinto, yang merupakan sebuah kepercayaan tradisional dari bangsa Jepang. Nah, Shinto ini berada di bawah banyak pengaruh dan kontrol negara. Nah, secara sistematik pemerintahan Jepang menggunakan pemujaan kuil sebagai kekuatan utama mobilitas loyalitas kekaisaran atas nama pembangunan bangsa modern. Nah, selain itu Jepang di latar belakangi oleh masuknya bangsa dominasi bangsa Eropa atau bangsa Barat. Nah, akhirnya Jepang mengikuti jalan politik bangsa Barat dan ingin menginvasi Indonesia. Nah, Jepang sendiri menginvasi Indonesia itu mulai menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, yang dimana Jepang ini sendiri menerapkan sistem autarki atau disebut sebagai untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Nah, selain itu Jepang ini menerapkan budaya mereka ini secara tidak langsung, yang dimana contohnya, nah Jepang ini menerapkan yang namanya kebijakan menerapkan kebijakan 3 semboyan, yaitu disebut dengan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, melalui semboyan ini diterimalah oleh bangsa-bangsa Indonesia karena Indonesia merasa senasib dengan Jepang. Nah, secara tidak langsung Jepang lalu mulai melakukan langkah awalnya, yaitu dengan menerapkan kebijakan politik didasari dengan kebudayaan yang didasari dengan kebudayaan bangsa Jepang. Nah, salah satu contohnya adalah Indonesia ini diajarkan cara mengatur organisasi dari organisasi yang terkecil dulu seperti organisasi RW atau RT. Lalu contoh lainnya juga Indonesia ini diwajibkan atau dipaksa untuk melakukan penghormatan bendera 90 derajat kepada Seikre atau yang disebut dengan Dewa Matahari. Nah, selain itu Indonesia dipaksa juga menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yang disebut Kimigoyo. Lalu ada juga budaya Jagun Irian Fui atau disebut dengan budak seks yang dikumpulkan oleh para militer Jepang demi untuk kebutuhan para militer Jepang. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.